Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-524. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-524 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham Elsa, BBYB, JSMR, BSDE, CTRA, dan saham SMRA. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana kita perhatikan IHSG dalam perdagangan hari Jumat kemarin ditutup menguat 0,638% di level 7042. Indeks masih bertahan di atas level 7000, di mana level 7000 ini juga tercapai di tahun ini. Dan tentu selama di atas level 7000 ya indeks masih aman-aman saja, walaupun saat ini sedang dihantui, sedang dibayangi oleh resesi, oleh inflasi yang terjadi di hampir seluruh negara-negara besar di dunia. Kita tahu kemarin US 8,6% terbesar dalam sejarahnya beberapa puluh tahun lalu, dan tentu kebijakan-kebijakan yang diambil salah satunya adalah memang harus menaikkan suku bunga, di mana itu diharapkan bisa menekan laju inflasi. Dan tentu kemarin juga kita lihat bersama-sama bahwa Pak Peri, Bank Indonesia juga pada akhirnya kembali memutuskan untuk menahan suku bunga kita di sekitar range 3,5%. Dan tentu kalau inflasi masih terus naik, maka hanya menunggu waktu saja untuk suku bunga di Indonesia juga akan bergerak naik. Suku bunga yang ada atau yang pernah terjadi dalam beberapa waktu selama pandemi COVID ini memang cenderung turun, dan tentu ini sangat bagus buat perusahaan-perusahaan properti, di mana kalau kita tahu properti itu dibagi menjadi beberapa bagian ya, ada yang landed house, ada yang high building, ada yang untuk kawasan industri, dan tentu yang paling banyak berpengaruh dengan penurunan suku bunga ini memang adalah di yang sisi dari landed house, jadi rumah-rumah yang dibeli untuk ditinggali. Karena ketika suku bunganya kecil, orang pada umumnya yang mungkin gajinya UMR bahkan di bawah mungkin 10 juta gitu bisa mencoba untuk mengambil rumah dengan cara mencicil. Tapi ketika suku bunganya tinggi, tentu banyak orang yang tidak akan mau mengambil karena bunganya saja besar, apalagi dengan ditambah besaran angsuran pokoknya. Nah, efek-efek dari penurunan suku bunga kemarin ini memang belum terlihat di sektor properti, yang mana kita tahu sektor properti ini menurut saya pribadi masih berada di bawah level yang seharusnya, di bawah level yang biasanya mereka capai kalau misalkan penjualannya akan bagus. Nah, ini bisa tercermin mungkin di kuartal ketiga, di kuartal keempat, bahkan di tahun depan. Jadi bagi saya sekarang mungkin orang banyak yang tidak mau ke properti, tapi bagi saya di kuartal 2-3 ini mungkin yang paling menarik memang hanya ada di sektor consumer dan konstruksi. Setelah itu di kuartal terakhir di tahun ini ya mungkin akan ada properti yang bisa memberikan kenaikan yang luar biasa. Kan tentu teman-teman sudah nonton video saya bahwa dari awal kita sudah bilang komoditas, dan di pertengahan kita bilang itu ada sektor consumer good dan ada konstruksi, dan nanti di akhir tahun kita harapkan properti ini bisa bergerak. Tapi kalau kita baru ambil di akhir tahun, kalau kita baru ambil saat ada pergerakan itu, tentu kadang kita suka telat, sudah naik beberapa persen. Dan best moment atau momentum terbaik itu adalah memang di saat properti itu sedang dilupakan, di saat harga properti itu sedang tidak ada nilainya, atau dalam artian sedang rendah-rendahnya, tidak dihargai market. Di saat itulah kita lakukan pembelian, tapi pembeliannya tidak langsung kita sekaligus, tapi kita lakukan dollar cost averaging. Kita beli secara bertahap, kita kumpulkan secara bertahap, sampai pada waktunya, sampai pada momentumnya kita akan memetik keuntungan atau kita panen buahnya. Ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman, efek dari makro, mikro, di mana ini akan sangat berpengaruh kepada sektor properti, karena memang mereka kemarin sedang diuntungkan, tapi tidak ada perubahan pergerakan harga saham. Namun ketika terjadi seperti ini justru mereka malah semakin tertekan. Padahal logikanya kinerja ini masih belum terlihat di dalam rilis laporan keuangan. Jadi mungkin akan terlihat di kuartal 3, kuartal 4, dan itu mungkin bisa dijadikan sebagai momentum untuk
kita melakukan taking profit. Jadi belilah di saat dia sedang tidak dihargai dan jualah ketika semua orang baru sadar bahwa dia sedang naik tinggi. Nah, itu mungkin bisa menjadi sedikit wejangan karena mungkin beberapa hari ini saya tidak upload dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya lagi bolong karena memang ada opening ya mini cafe yang saya buat sama teman-teman. Jadi fokus di sana seharian, jadi tidak sempat untuk buat YouTube, dan semoga beberapa hari ke depan ini bisa sempat untuk buat YouTube dan update kepada teman-teman. Dan kalau memang teman-teman mau akses chartnya seperti yang sering saya lakukan, teman-teman tinggal buka website kita di joranvest.com, pilih layanan, pilih Joranvest Chart System. Nanti teman-teman tinggal scroll ke bawah, ya teman-teman akan dapatkan informasi untuk cara berlangganannya seperti apa. Bisa beli di harga 40.000 satu bulan atau sekitar 2.000-an per hari. Sangat terjangkau. Dan tentu di akhir bulan ini atau di awal bulan depan, JCS ini akan dikasih secara gratis dengan satu syarat tertentu. Dan ada syarat keduanya, kalau memang itu bisa tercapai, maka teman-teman bisa dapatkan semua fitur dari Joranvest untuk waktu yang cukup lama. Jadi bisa dapat langganan mungkin setahun, atau 1 bulan, atau 3 bulan, 6 bulan, itu nanti akan dapatkan gratis. Caranya bagaimana nanti akan diinformasikan oleh saya di akhir bulan atau di awal bulan, dan tetap stay tune di YouTube ini biar teman-teman tidak ketinggalan update-nya. Kita kembali ke sini. Di Jumat kemarin ada 17,8 triliun transaksi yang terjadi dengan 307 saham bergerak naik, 198 saham turun, dan 183 saham bergerak stagnan. Asing di saat indeks kita malah menguat, mereka malah kabur senilai 1,08 triliun, dan tentu itu semakin membuat kita jangan jumawa bahwa indeks lagi naik kita langsung all in, kita langsung full margin, padahal kita tidak tahu bahwa mereka menaikkan mungkin untuk jualan. Jadi tetap selalu hati-hati, gunakan money management yang baik agar teman-teman tidak terjebak dan nyangkut di pucuk, ya itu yang selalu menjadi pesan saya kepada teman-teman semua. Kita langsung masuk ke saham pertama, yaitu saham Elnusa, di mana seperti biasa kita menggunakan Joranvest Chart System untuk menganalisa chart ini. Kalau teman-teman perhatikan di sini, Elsa ditutup menguat 1,37% di level 296. Di mana kalau kita perhatikan dari skor, ya ini final score value-nya cuma 40, artinya kita abaikan. Belum menarik sama sekali di kondisi saat ini. Karena kalau kita perhatikan jarak dia dari resistnya itu masih cukup jauh. Kemudian panel trend score-nya warna merah, Bander flow-nya itu hijau dan merah, itu artinya jelek. Foreign flow-nya memang di sini net sell tapi masih ada HK, jadi bobotnya cuma 10, dan RSI score-nya memang masih aman. Jadi kita masih menunggu dari sisi Bander flow, panel trend, dan menunggu konfirmasi. Nah ini kalau misalkan panel trendnya dia berubah jadi kuning, kemudian Bander flow minimal muncul kuning, maka tentu itu jauh lebih baik dan kita mungkin bisa sudah titip sendal. Apalagi kalau memang dia bisa breakout dari 306, itu jauh lebih bagus. Jadi untuk Elsa, alangkah baiknya ada dua plan yang bisa kita lakukan. Pertama, menunggu dia breakout 306 baru kita beli, atau yang kedua adalah kalau ternyata dia tidak mampu breakout 306, lebih baik kita tunggu di sekitaran area support paling kuat SPK-nya di sekitaran 274. Selanjutnya kita ada saham BBYB. Di mana saham dari Bank Neo Commerce dalam perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 2,33% di level 1100. Di mana kalau kita perhatikan BBYB di sini cenderung sideways, namun skornya sudah menunjukkan 65%, artinya kita boleh titip sandal di saham BBYB. Kalau ternyata dia malah naik terus, ya silakan kita akan average up ketika dia bisa breakout 1180. Tapi kalau ternyata dia malah turun, tentu kita tinggal cut loss, tapi bobot pembelian kita masih belum terlalu besar. Jadi ruginya juga tidak terlalu besar. Itu yang kenapa disebut dengan kita titip sandal dulu. Kalau ternyata dia malah naik, ya kita masih punya profit. Nanti kita akan tambah lagi di average up. Tapi kalau ternyata kita malah turun, tidak bergerak sesuai dengan keinginan kita, ya tentu kita bisa cut loss. Namun kerugian kita belum terlalu besar karena kita
masuk dengan modal yang mungkin belum full power. Kalau kita perhatikan di sini, kenapa dia bobotnya 65? Karena yang pertama memang secara panel trend score dia sudah bagus ya. Dia dari merah, kuning ke hijau sehingga dia dapat bobot 20. Secara BDM score memang masih 5, masih jelek karena memang masih ada warna merah di sana. Kemudian dari foreign flow ini sudah bagus, ada net buy, ada HK, dan RSI score juga sudah bagus karena ada di antara 30 sampai 50. Jadi ini tinggal menunggu konfirmasi bandar flow, maka tentu ini sudah bagus buat BBYB. Sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli silakan boleh buy di 1100 sampai dengan 1110, itu bisa menjadi area beli untuk titip sendal. Cut loss di bawah 1000, target kenaikan menuju sampai 1475. Dan kalau teman-teman yang mungkin mau lebih bersabar, ya boleh juga saat dia breakout 1180 baru mencoba membeli. Tapi kalau saya pribadi memang selalu menunggu untuk dia bisa konfirmasi dulu ketika dia melewati area SPK-nya di 1180 baru saya beli. Tapi kalau ada yang tetap mau titip sendal, ya silakan boleh saja beli di 1100 dan prepare cut loss di bawah 1000, kemudian target kenaikan sampai menuju 1475. Selanjutnya kita ada saham JSMR, di mana saham milik PT Jasa Marga Persero Tbk di hari Jumat kemarin ditutup menguat 1,09% di level 3.700. JSMR sendiri sempat dia turun di bawah SPK-nya namun membentuk shadow dan tiba-tiba dia bisa bergerak naik. Di grup Joran Fest memang sudah saya sampaikan bahwa silakan buy 3630, 3640 untuk JSMR, dan kebetulan waktu juga dia sempat turun ke 3610, namun kita batasan SL kita kasih di bawah 3600 dan itu belum kena, sehingga hari ini ya mungkin ada yang sudah floating profit, dan tentu secara indikator dia masih dalam status titip sendal. Kita tidak tahu apakah dia bisa naik lagi, apa bisa lanjutkan turun. Yang penting adalah selama dia masih bertahan di atas 3660, yang mana itu merupakan area support paling kuat saat ini, untuk JSMR masih sangat aman. Kalau kita perhatikan panel trend score-nya juga masih hijau, bandar flow-nya juga ini masih bagus, kemudian foreign flow-nya juga tinggal menunggu dia HK, RSI score juga dia bagus, dan maka ini masih ada peluang dia bisa terus melanjutkan kenaikan. Dengan catatan lagi bahwa dia ada ketahan di sini di SSR1 di sekitaran level 3725. Ini kalau dia bisa breakout maka ada target berikutnya ke 3810. Kalau bisa breakout lagi maka next target jauh adalah di 3890. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli selama dia masih bertahan di atas 3660, teman-teman boleh pertimbangkan untuk beli. Cut loss di bawah 3600, target jauh menuju sampai di 3890. Selanjutnya kita ada saham BSDE, di mana saham milik PT Bumi Serpong Damai Tbk ditutup menguat tipis 0,55% di level 910. Dari indikator menunjukkan skor 75, skor bagus, skor good, di mana dia didominasi oleh panel trend yang hijau, itu artinya bagus. BDM skornya juga bagus, foreign flow-nya juga oke, kemudian RSI skornya juga oke. Hanya tinggal karena dia masih berada di antara SPK dan RPK. Ini dia di tengah-tengah nih. Jadi secara range SPK RPK-nya dia masih tidak memenuhi sehingga skornya di sini 0. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Kebetulan dia dikawal dekat sekali dengan SSR1 dan SSR2, yaitu di level 900 dan 915, maka itu sebenarnya bisa menjadi area beli kita dan bisa dilakukan dengan sistem money management. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli bisa beli di 900 sampai dengan 915, cut loss di bawah 880 karena 880 itu adalah support paling kuat. Jadi kita harus prepare cut lossnya di bawah 880. Untuk target kenaikan terdekat itu adalah menuju ke 945 dan target jauhnya menuju ke 1040. Kalau kita perhatikan juga di sini teman-teman lihat bahwa ada bullish divergence untuk BSDE, sehingga ini kalau memang bisa breakout 915 maka besar sekali peluang dia ke 945 dan menuju ke 1040. Selanjutnya kita punya saham CTRA dengan PT Ciputra,
di mana saham dari grup Ciputra ini, Ciputra Development Tbk, ditutup menguat 3,51% di level 885, indikator menunjukkan 65 dengan status titip sendal, di mana kalau kita perhatikan secara panel trend bagus, foreign flow bagus, BDM score bagus, dan RSI skornya juga menarik. Tinggal di mana level yang harus bisa kita ambil, karena memang saat ini dia masih berada jauh di bawah area pentingnya atau area SPK, yang mana saat ini menjadi resist, yaitu di harga 950. Kebetulan di sini ada SSR 1 di 882 dan dia closing di 885, artinya dia sekarang berada di atas SSR 1. Dan kalau itu teman-teman mau pakai sebagai area beli, maka selama di atas 880 teman-teman boleh ambil Ciputra dengan target kenaikan terdekat ke 950, target berikutnya ke 1025. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun lagi di bawah 880, ya lebih bagus teman-teman wait and see dan mungkin menunggu ada adjustment RPK SPK atau mungkin ada adjustment dari SSR 1 dan SSR 2-nya. Namun dari indikator memang saat ini sudah boleh untuk titip sendal di saham CTRA. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-524 adalah saham SMRA atau Summarecon. Saham Summarecon Agung Tbk dalam perdagangan hari Jumat kemarin ditutup stagnan di level 585. SMRA cenderung terlihat sideways di sini dengan final score value ada di 50 dengan status wait and see. Dimana kalau kita perhatikan kenapa dia bisa wait and see, karena pertama memang jarak dari harga saat ini menuju ke harga pentingnya itu masih cukup jauh. Kemudian bandar flow-nya masih jelek ya, karena masih ada merah di sana. Dan juga foreign flow masih jelek karena hanya net buy asing, belum ada niat HK-nya dari mereka. Jadi ini tinggal kita coba bersabar. Kalau teman-teman yang mau beli spec buy, bisa buy on breakout ketika dia naik di atas 590. Target kenaikan ke 665. Selama dia masih belum bisa breakout di atas 590, untuk SMRA lebih baik kita wait and see lebih dahulu. Jadi perhatikan betul kalau memang teman-teman mau update, mau dapat informasi JCS-nya, silakan ke website tadi dan teman-teman bisa untuk daftar agar bisa akses sendiri chart-chart seperti ini. Dan itu cukup terjangkau, cukup mudah biar teman-teman tuh tidak banyak kebingungan, tidak banyak lagi keraguan. Karena apa? Karena memang tidak perlu tarik garis manual, tidak butuh effort yang banyak sekali, cukup tinggal mau sahamnya apa, di request, tinggal baca skornya saja. Kalau sudah dibilang titip sendal ya silakan titip sendal, kemudian tinggal lihat kalau sudah titip sendal cut loss di berapa ya tinggal lihat level supportnya di mana. Dan untuk TP sudah tahu bahwa di mana harus kita TP. Jadi semudah itu. Nah, ini bisa diharapkan membantu teman-teman semua agar tradingnya jauh lebih mudah dan nyaman. Tapi bukan berarti menjamin 100% akurasinya. Jadi ini hanya sebagai tools, sama seperti kita gunakan kalkulator. Daripada kita hitung manual ya kita pakai kalkulator. Mungkin ada yang lebih senang pakai kalkulator, sekarang dia pindah ke Excel. Jadi jauh lebih cepat di Excel. Jadi itu hanya sebagai sebuah tools. Tapi pada dasarnya bahwa tools-tools ini setidaknya bisa membantu mengurangi beban kita dalam berpikir, dalam menarik garis, sehingga kita tinggal tugasnya adalah mengatur money management, mengatur psikologi, dan pada akhirnya tujuan akhir untuk mencapai financial independent atau financial goal-nya. Mungkin seperti itu yang bisa kita review di hari ini. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-524 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.